Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Buat teman-teman yang lagi sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Karena sakit adalah salah satu cara Allah agar kita lebih mendekat kepadanya. Dan sakit adalah salah satu cara Allah untuk mengingatkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara tuntas mengenai surah Al-Fatihah. Fatihah berasal dari kata fataha yaftahu fathan yang artinya membuka atau keterbukaan. Surah Al-Fatihah bukanlah hanya sekedar surah pembuka di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah bukanlah hanya sekedar surah pembuka di dalam bacaan sholat. Tetapi surah Al-Fatihah jika dipahami dengan baik, dipahami sampai betul-betul memahaminya dan dipelajari dengan sungguh-sungguh, maka isi dan kandungannya akan membawa kita untuk membuka segala kebaikan-kebaikan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat istimewa dan spesial di dalam Al-Quran. Imbuhan al di depan kata Fatihah menunjukkan makna yang spesifik dan khusus. Sehingga al di depan kata Fatihah menunjukkan dua makna secara umum. Yang pertama menunjukkan makna sebagai ta'rif atau ma'rifat, yang artinya apabila ada imbuhan al di depan kata, maka ia akan menunjukkan suatu arti yang khusus, spesifik, dan bukan yang lain. Yang kedua, makna al di sini sebagai istighraq, yang artinya khusus, spesifik, dan yang sifatnya tanpa terkecuali. Sehingga apabila ada seseorang yang menginginkan kesuksesan di dalam dirinya, maka pelajarilah surah Al-Fatihah. Insya Allah, Allah akan buka segala pintu kesuksesan kepadanya. Dan apabila ada seseorang yang menginginkan kesembuhan dari penyakitnya, maka pelajarilah surah Al-Fatihah dengan sungguh-sungguh. Karena isi dan kandungannya terdapat rahasia-rahasia pengobatan yang akan Allah berikan. Adapun apabila ada seseorang yang menginginkan rezeki yang halal, thayyiban dan mubarakan, maka pahami dan amalilah isi yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Maka Allah akan bukakan segala pintu rizki dan kebaikan kepadanya. Sehingga surah Al-Fatihah adalah surah yang memiliki banyak nama. Adapun nama-nama dari surah Al-Fatihah, yang pertama yakni Asy-Syifa. Karena di dalam isi dan kandungan surah Al-Fatihah terdapat rahasia pengobatan, sebagaimana yang dikisahkan pada zaman Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu ada seorang kepala suku Mekah yang tersengat dengan kalajengking yang sangat berbisa. Dan pada waktu itu semua tabib dan dokter sudah tidak mampu, bahkan sudah mengangkat tangan bahwasanya ia tidak mampu untuk menyembuhkan kepala suku itu. Maka datanglah seorang pemuda yang bernama Sa'id Al-Khudriyah. Ia datang untuk menyembuhkan kepala suku tadi dengan membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 1 kali tanpa wasilah apapun. Atas izin Allah, Allah berikan ia kesembuhan. Sehingga itulah kenapa surah Al-Fatihah dinamakan dengan Asy-Syifa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Daruri, Fatihatul Kitab Syifaun min kulli summin, yang artinya Fatihatul Kitab Al-Fatihah adalah penawar dari segala macam racun. Yang kedua disebut juga sebagai Fatihatul Kitab, sebagaimana kita ketahui bahwasanya surah Al-Fatihah adalah pembuka dari segala ayat-ayat dan Al-Quran. Surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, yang artinya induk Al-Quran. Mengapa demikian? Karena di dalam surah Al-Fatihah terdapat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta isi dan kandungannya telah mencakupi segala asas dan tujuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Menurut Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran, ia menyebutkan bahwasanya surah Al-Fatihah disebut juga sebagai Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Ar-Ruqyah, Al-Asas, dan Alhamdu. Surah Al-Fatihah juga disebut Sab'ul Mathani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang.
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ke-15, yakni surah Al-Hijr pada ayat ke-87 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Adapun kita perhatikan di sini kata ka. Ka di sini menunjukkan bahwasanya surah ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Ini adalah surah yang khusus diberikan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalam surah ini juga ditafsirkan pada hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'ad Al-Mu'alla, hadis nomor 4474, yang dalam hadis itu dikisahkan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam tangannya. Kemudian ia berkata, aku akan mengajarimu sebuah ayat yang sangat agung di dalam Al-Quran. Kemudian ia hendak keluar menuju masjid. Ia berkata, wahai Rasulullah, katanya engkau akan mengajariku sebuah surah yang sangat agung di dalam Al-Quran. Maka di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin, ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan hanya kepadaku. Itulah mengapa Al-Fatihah disebut sebagai As-Sab'ul Mathani. Selain itu, seorang muslim minimal membaca surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali dalam sehari, yakni 2 rakaat pada salat subuh, 4 rakaat pada salat zuhur, 4 rakaat pada salat asar, 3 rakaat pada salat maghrib, 4 rakaat pada salat isya, apabila ia mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari. Sehingga yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bahwasanya surah Al-Fatihah merupakan rukun sholat, yang dimana apabila ada seseorang yang mampu untuk membacanya dan meninggalkannya, maka sholatnya batal. Lantas, apakah asbabun nuzul dari surah Al-Fatihah? Asbabun nuzul artinya sebab-sebab turunnya ayat. Perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua ayat di dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Ada ayat yang diturunkan karena adanya perintah. Ada ayat yang diturunkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada waktu itu dan juga menyelesaikan segala macam pertanyaan. Ada juga ayat yang diturunkan karena memang ada sebab-musababnya. Adapun surah Al-Fatihah tergolong ke dalam kategori surah yang tidak memiliki asbabun nuzul, karena turunnya surah Al-Fatihah setelah turunnya perintah sholat. Surah Al-Fatihah tergolong ke dalam kategori surah Makkiyah, karena surah Al-Fatihah diturunkan saat Nabi belum berhijrah ke kota Madinah. Surah Al-Fatihah diturunkan saat Nabi berusia 52 tahun, yakni 1 tahun sebelum Nabi berhijrah ke kota Yasrib yang sekarang dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Membaca surah Al-Fatihah merupakan sebuah esensi dialog antara seorang hamba dengan Rabbinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis qudsi, Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamdani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani 'abdi wa qala marratan fawadda ilayya 'abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Artinya, aku membagi as-shalah. Perlu kita ketahui bahwasanya as-shalah adalah nama lain dari surah Al-Fatihah. Antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Dan hambaku mendapatkan yang ia minta. Jika mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Jika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Jika seorang hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku dan ia menyerahkan segala urusannya kepadaku. Jika seorang hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dengan hambaku dan hambaku mendapatkan yang ia minta. Jika seorang hamba mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah menjawab, ini adalah untuk hambaku dan baginya apa yang ia inginkan. Adapun rahasia terbesar dari surah Al-Fatihah terdapat pada ayat kelima, yakni Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana penjelasan dalam hadis qudsinya, ini antara aku dengan hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hambaku mendapatkan yang ia minta. Dalam tafsir, ayat pertama dengan ayat kedua dari surah Al-Fatihah sama-sama memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang terkhusus pada ayat kedua menyifati sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sifat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih, yakni Allah mengasihi seluruh umatnya. Dan Ar-Rahim adalah sifat penyayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyayangi hambanya yang beriman, bertakwa dan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah teman-teman, karena kita sudah mengetahui makna, isi dan kandungan dari surah Al-Fatihah, mari kita sama-sama memperbaiki bacaan kita dan terus memperdalam ilmu pengetahuan kita mengenai surah Al-Fatihah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan segala pintu kemudahan bagi kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.